Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang sesak nafas dan asma. Dan karena ini adalah bengkel akhlak nih Bang dan juga pemirsa, Pak Ustadz akan memaparkan ataupun menyampaikan apa sih penyebab daripada sakit asma ini dari segi akhlak pengaruhnya Pak Ustadz. Monggo Pak. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi akhlak, seseorang yang terkena asma ini biasanya seseorang yang cenderung pendiam. Cenderungnya ya, sehari-hari itu relatif persentase diam sama ngomongnya itu banyak diamnya. Banyak diam. Banyak Itu Kemil diam. banget tuh Ustaz. Oh iya, bagus lah. Jadi cenderung diam. Kemudian kenapa kok diam bisa sesak napas? Nah ini diamnya beliau ini, diamnya si saudara kita ini dibarengi dengan ini kalau sudah dewasa loh ya, dibarengi dengan beliau sebenarnya karena diam itu kan tidak banyak persoalan yang dia ungkapkan ke setiap orang. Jadi orang diam itu kan mau ngomong sama orang itu nggak bisa gitu loh. Jadi ngomong dengan satu orang itu pun masih ditutup-tutupi, harus dipancing dulu seperti itu. Nah, biasanya orang-orang tipe sesak napas itu begitu kalau dewasa. Di dalam Quran dijelaskan wasyawirhum fil amir. Jadi bermusyawarahlah kamu ke dalam segala urusan duniawi. Jadi sebenarnya musyawarah ini adalah kita itu diberikan oleh Allah Ta'ala tidak bisa pandai 100%. Bisa aja pada waktu umumnya saya cenderung ada masalah, kemudian saya cerita sama Mbak Pauline atau sama Mas Kemil, itu masalah itu bisa terurai istilahnya. Nah inilah musyawarah. Berarti kalau yang kategori curhat itu boleh nggak? Boleh asal itu termasuk musyawarah berarti? Itu musyawarah karena nggak ngerti cara ngeluarin solusinya gimana itu nggak ngerti. Yang dipendam itu tadi. Yang dipendam itu tadi itu nggak ngerti. Curhat boleh. Untuk diri kita sendiri boleh. Yang jelas bukan nyurhatin orang lain untuk mengambil keuntungan kita. Nah, kalau di sosmed Ustadz, bikin status di BBM, di apa gitu, itu boleh nggak sih? Lah ya itu. Itu bukan curhat kali ya? Itu lebay. Iya. Sering tahu gitu ya. Itu bukan curhat karena saya juga tidak tahu. Padahal kalau umpamanya dia sebenarnya maunya curhat, enggak seperti itu. Curhat itu ada ahlinya. Ahlinya salah satunya hakim, orang yang adil, orang yang bijak. Jadi kalau dia mau curhat itu adalah ketemu sama orang yang bijak, sehingga pada waktu dia cerita itu insya Allah persoalannya itu bisa kelar. Ada solusinya juga, gitu. Ya. Ada beberapa hal umpamanya yang sesak nafas ini anak kecil belum akil balik. Nah, ini biasanya kalau anak kecil ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah salah satu orang tuanya ada yang tertekan. Ngaruh gitu Ustaz dari orang tua? Insya Allah sangat ngaruh sekali. Jadi anak yang belum akil balik itu akan menjadi gambaran dari kedua orang tuanya. Jadi khususnya musibah, khususnya bentuk musibah. Jadi kalau umpamanya orang tuanya lagi ada pikiran berat gitu, anaknya nanti pusing dan panas di bagian otak depan. Jadi itu bisa menjadi barometer kita untuk belajar sebenarnya. Kalau umpamanya orang tuanya maunya kerja di luar tuh lagi marah di kerja, kemudian malam harinya anaknya yang belum akil balik ini tenggorokannya panas sampai kemudian ke kening panas. Nah, berarti kita pegang ini tenggorokan panas. Keningnya panas sih tapi nggak sepanas tenggorokan. Berarti ini di antara kedua orang tuanya ada yang habis marah-marah. Nah, yang saya pernah nemuin itu si ibu nih yang sering marah sama suaminya. Sama suaminya marah, meledak-ledak. Akhirnya saya bilang, "Sudah sekarang minta maaf serius kepada suami karena Allah Ta'ala dan berubah menjadi istri yang solehah." Saya bilang begitu. Istri yang solehah itu tetap hormati suami semata-mata karena Allah. Kalau suami berkata kalau itu benar, turuti. Kalau suami memberikan nasihat, dengarkan. Itu aja. Benar serius. Yang dulunya anaknya itu sudah cuci darah seminggu 2 kali. Anak kecil cuci darah Pak Ustadz? Iya cuci darah itu. Sekarang 2 kali. Sekarang ada makanya di sini yang nakal itu orang tuanya sebenarnya. Jadi bukan anaknya. Ada anak kecil yang kena diabetes, oh ini yang nakal orang tuanya sebenarnya. Jadi nggak usah bingung. Di sini insya Allah di bengkel akhlak kita akan membuka
membuka apa namanya ilmu, istilah ilmu baru. Jadi pada waktu saya seperti itu, kemudian 3 bulan kemudian si ibu sama bapak itu cerita sama saya, Ustaz, Ada perubahan? ada perubahan, bukan ada perubahan. Jadi alhamdulillah setelah ketemu, kemudian beberapa minggu berikutnya itu dites, kreatininya sudah mulai turun dan dia 2 minggu sekali cuci darah sekali. Jadi dalam waktu 3 bulan ini dia sudah beberapa minggu ini cuci darah 2 minggu sekali cuci darah. Yang tadinya seminggu 2 kali ini Rutin. 2 minggu sekali cuci darah. Kemudian setelah hampir 1 tahun, alhamdulillah itu sembuh si anak. Alhamdulillah. Itu memang benar-benar, makanya di sini kita berbicara ini bukan sekedar omong kosong, tetapi inilah akhlak. Kekuatan akhlak kita kalau kita mau dekat sama Allah Ta'ala itu seperti di situ. Kalau kita mau kembali pada jalan Allah, jelas. Kenapa sih si anak itu bisa sembuh? Sebenarnya Allah itu mau mengingatkan ibunya yang galak itu, karena hobinya marah sama suaminya. Nah, sebenarnya mau mengingatkan. Cuma Allah itu kalau mau mengingatkan kan nggak langsung ngomong. Ya kan gitu ya. Rasul aja Allah mau berkata pada Rasulnya melalui malaikat Jibril, kan seperti itu. Jadi nggak bisa. Jadi yang saya tangkap dan diizinkan oleh Allah Ta'ala itu melalui salah satunya anak diberi sakit. Nah, alhamdulillah itu sembuh. Sama seperti anak yang asma umumnya. Asma itu salah satu orang tuanya biasanya terkan. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain apa? Nah ini, jika anak tersebut setelah akil balik masih sesak, nah ini masih sesak nafas, saya curiga, biasanya kecurigaan saya itu ada ilmu yang nongkrong di anak tersebut. Ilmu dari orang tuanya atau kakeknya atau sebelumnya. Yang saya hafalin itu. Nah kalau sudah dari kecil sesak nafas, kemudian dewasa masih sesak nafas, saya langsung bisa nunjuk insya Allah ilmu. Kalau ilmu dilepas, alhamdulillah langsung. Itu ilmu yang gimana tuh, Ustaz? Ilmu turunan kita di Ilmu Indonesia. sekolah Oh, gitu, enggak bukan? lah, itu kan kita bahas nih itu di episode sebelumnya ya Pak Iya, Ustadz iya, ya. menarik banget nih, Ustadz. Mau nanya banyak. Iya. Nanti ya setelah informasi berikut ini ya. Bang Emil lihat bunda dulu ya pemirsa. Kita akan jeda sejenak, tapi sebelumnya saya informasikan untuk pemirsa jika Anda ingin berkonsultasi ataupun meminta nasihat kepada Ustadz Danu, bisa melalui email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa menghubungi kami melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0819 3212 6205. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Bersama kami dalam Bengkel Akhlak, dan sekarang kita langsung berbincang nih sama bintang tamu kita yang tadi belum saya korek nih pengalamannya. Jangan dikorek ya, tanya-tanya aja ya. Tanya-tanya aja. Bang Emil, kan sekarang profesi sebagai seorang singer Iya, betul. di genre dangdut Dangdut, ya. Masih aktif di ini ya, di boy band nggak sih sebutannya kalau grup vokal dangdut itu? Bisa dibilang boydut, bisa dibilang Oh, boy band. boydut. Kan kita nggak ngeband gitu. Nah, masih digaul, masih aktivitas solo juga masih kayak gini gitu. Sebenarnya tadi mau tanyain nih ke Ustadz, kan ngaruh ya. Maksudnya kalau kecapean kadang-kadang kok ngos-ngosan gitu, kadang kayak sesak gitu. Memang sih itu bukan asma, udah ngecek ke dokter, tapi kok capek gitu. Itu kenapa ya Ustadz? Mengaruh nggak sih sebagai seorang penyanyi Apa yang karena suka mungkin Kemil kalau power suaranya gitu ya? Iya, bener. Kalau keseharian kan banyak kan diem, maksudnya aktivitasnya lebih ke apa yang dilakukan sendiri, jadi tidak berinteraksi, jarang berinteraksi dengan hal-hal luar gitu. Jadi kadang cenderung dengan media sosial. Iya.